Ya, halo selamat siang Sobat Genvest. Kita kembali lagi di Klinik Saham. Tentunya di siang hari ini nemenin siang harinya Sobat Genvest ya. Saya dan Mas Vino tentunya hari ini akan bahas market ya. Dan hal-hal apa aja nih yang happening di market. Dan juga nanti kita akan menjawab pertanyaan dari Sobat Genvest. Jadi yang ingin konsul boleh banget. Tapi sebelum kita mulai, saya ada pantun. Di Taman Bunga, rajin merawat. Cakep. Sekuntum mawar, warnanya merah. Cakep. Butuh nasihat investasi yang tepat. Cakep. Jawabnya sederhana. Ke klinik saham aja lah. Oke, tadi Andre udah membacakan Ya. pantun ya untuk menyemangati Sobat Genvest di klinik saham hari ini. Dan saya akan sedikit memberikan data terkait dengan perdagangan market kita ya di sesi 1 tadi. Jadi perdagangannya bergerak cukup fluktuatif ya, sempat melemah cukup signifikan, tapi akhirnya di sesi 1 tadi ini ditutup menguat 0,65% atau 46 poinan. Nah, dari sisi sektoral sendiri ini yang menjadi penyumbang terbesar ya penguatan IHSG hari di sesi 1 tadi adalah sektor infrastruktur nih yang menguat 1,45%. Ini sektor infrastruktur ini sendiri sekaligus menjadi sektor yang hari ini pergerakannya juga cukup ekstrim ya, dari minus ke positif gitu. Karena ada salah satu saham yang sangat berpengaruh, yaitu saham apa, Andre? Tentunya yang kemarin jadi perhatian ya, yaitu ada brand, PPIA dan juga BRPT ya Mas. Ya, kalau untuk di infrastruktur khususnya adalah saham brand ya. Nah, kemudian sektor lain yang juga terpantau cukup tinggi naiknya adalah sektor basic material ya, 1,41%. Ini juga masih berhubungan dengan saham yang kemarin sempat mengalami pelemahan cukup signifikan ya, jadi yaitu saham BRPT. Nah, itu dua sektor yang menjadi penopang penguatan IHSG di perdagangan sesi 1 tadi. Kemudian ada satu sektor yang ini di hari ini melemah sendiri nih di sesi 1, yaitu sektor teknologi, yaitu terkoreksi 0,13%. Nah, dari jajaran saham yang masuk top gainer itu ada SMLE, kemudian Roni dan Sahid, kemudian yang top losernya ada Sebat, Mrey dan Dada ya. Jadi itu masing-masing 3 saham ya yang masuk jajaran top gainer dan top loser. Nah, selanjutnya mungkin Andre mau nambahin nih terkait apa sih sebenarnya yang mungkin menjadi sentimen ya di perdagangan di sesi 1 tadi gitu. Ya, perdagangan sesi 1 memang masih fluktuatif ya, market rotasinya kencang banget nih Mas Vino ya, yang tadinya merah terus hijau sudah balik merah dari kemarin nih. Sebenarnya untuk secara sentimen atau katalis so far secara big picture-nya ini kita masih dilingkupi suasana dengan mendekati tahun pemilu ya Mas Vino ya, sebentar lagi nih ya momentum pemilu. Juga pasar setengah menanti nih keputusan dari The Fed yang akan dikabarkan segera memangkas suku bunganya ya. So far big picture-nya seperti itu ya. Memang ini kalau dari pergerakannya sih juga saya rasa ada beberapa aksi taking profit juga yang dilakukan oleh para pelaku pasar ya. Ingat posisi IHSG juga semenjak beberapa target sudah rally cukup jauh ya Mas Mino ya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat wajar menurut saya. Dan so far sepertinya sentimen sih masih situ ya seperti untuk big picture ya. Nah, untuk Sobat Genvest boleh banget nih kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung aja ya. Jadi mungkin kita akan langsung aja bahas pertanyaan dari Sobat Genvest ya di Discord ya. Dari Sobat Genvest udah ada pertanyaan nih Mas Mino dari Sobat Genvest ya. Ini pertanyaan pertama untuk saham Aman nih. Aman hari ini tadi sempat naik kencang ya. View-nya gimana ya? Apakah masih aman gitu ya ke depannya nih, atau mungkin kenaikan ini hanya temporary aja atau sementara? Let's go, kita cek nih Mas Mino untuk saham Aman ya. Ya, Aman Mineral Internasional ya. Oke, jadi mungkin Andre bisa jawab ya. Mungkin sebelum dijawab secara teknikal sedikit nambahin mungkin dari sisi sentimen ya. Ini Aman kan produsen ini ya tembaga emas gitu kan. Nah, saat ini harga emas kan relatif cukup oke ya. Jadi ini mungkin menjadi salah satu sentimen positif. Kemudian yang kedua, ini di bulan Februari nanti juga ada review kalau nggak salah review market indeks MSCI ya. Dan ini
lama digadang-gadang ya, mungkin agak sedikit berhubungan, jadi ya menarik ya untuk ditunggu. Nah, secara teknikal sendiri seperti apa nih, Andre? Oke, kalau dari technical price action-nya ya, kita lihat aman memang untuk secara short term trend terakhir atau belakangan itu memang terjebak dalam fase konsolidasinya. Nah, kenaikan yang lumayan hari ini itu berhasil break dari level resist di 6.700 dan ini membawa aman itu hampir mendekati level 7.000-nya. Ya, dengan kenaikan candle masih terbentuk bullish Marubozu ya, dengan volume yang sebenarnya volume lumayan ya. Dan targetnya amannya akan coba menuju level di sekitar 7.200 ya, dan apabila itu bisa di break maka harapannya bisa kembali menguat hingga ke 7.800. Jadi akan lebih terkonfirmasi. Memang mungkin tantangan selanjutnya dari aman adalah di level 7.200 nih sobat Genvest ya untuk aman sendiri. Saya rasa aman ini masih berpeluang ya selama dia bisa terjaga di level 6.700-nya sejauh ini ya untuk aman itu sendiri. Dari Mas Mino gimana? Ada tambahan nggak untuk aman nih? Ya, tadi mungkin udah lengkap ya terkait dengan aman. Nah, ini kita bahas aja lah. Ada pertanyaan dari Daniel.Evan ya di jam 2.36. Nah, ini pertanyaannya adalah, Kak, untuk saham BRPT bagus di hold sampai besok? Nah, ini kan BRPT saat ini memang rebound ya, tapi ini belum bisa terkonfirmasi apakah ini hanya technical rebound biasa atau akan berlanjut ya di perdagangan kemarin, karena ini baru pertama kali setelah boleh dibilang ini sebenarnya lanjutan untuk BRPT itu dari pertengahan Desember itu terus mengalami penurunan ya. Nah, berangkat dari situ saya pikir untuk BRPT ya lebih amannya sih mungkin dilepas saja dulu hari ini, karena tadi ya belum ada konfirmasi bahwa kenaikan ini merupakan sinyal bullish reversal ya, karena secara umum ini untuk tren dari BRPT sendiri ini masih bearish ya. Jadi better sih kalau saran saya sih lebih dijual aja lah kalau misalnya memang teman-teman udah agak cuan, misalnya tadi sempat ngambil di level bawah, apalagi syukur-syukur ngambilnya tadi di level low-nya ya. Ini di level terendah ini kan misalnya ngambilnya di 1055 misalnya. Ini ya udah cukup menarik untuk take profit harian untuk di BRPT-nya. Oke, itu untuk BRPT. Kemudian pertanyaan berikutnya ada masuk lagi nih. Goto ya. Goto sideways terus ya. Ada nggak sih peluang buat rebound untuk Goto sendiri? Dan kalau misalnya rebound, target price Goto kira-kira itu di berapa nih untuk Goto? Oke, kita lihat Goto ya. Kalau secara teknikal Goto memang belakangan harga ini masih stay di range area supportnya ya. Itu di range area level 83 sampai 85 ya untuk support dari Goto. Dan memang untuk konfirmasi agar dia terjadi rebound itu setidaknya harus bisa break dari level 90 idealnya, Sobat Genvest. Saya rasa Goto masih punya peluang untuk bisa kembali bullish ya, asal dia tetap kuat dan tidak break di bawah level support 83-nya untuk bagi Goto. Dan kalau kita lihat juga dari misalnya indikator, misalnya stokastis yang mengatakan ini juga belum masuk fase jenuhnya juga, jadi untuk lebih terkonfirmasi teman-teman nanti bisa tunggu di level 90 untuk konfirmasinya. Oh iya, aku juga mau info nih buat Sobat Genvest ya, mau tanya juga bisa raise hand ya, nanti kita bisa ngobrol langsung, konsul langsung biar makin seru nih nantinya. Oke. Halo, suara aku kedengeran nggak ya? Iya, kedengeran. Hai Kak, halo, selamat siang. Oke, aku mau tanya nih, kan Boleh. Januari tuh terkenal banget sama Januari Effect nih, kira-kira Ya. yang menarik tuh apa sih? Di Indonesia ini juga sebenarnya karena pergerakan market kita kan juga ngikutin pergerakan market di Wall Street ya. Jadi kalau misalnya Wall Street-nya positif, kita juga bisa ikut positif. Dan memang kalau dari sisi ekspektasi, kita juga harapannya di tahun ini bisa lebih positif ya. Kondisi makroekonomi, walaupun kita masih nunggu nih kira-kira pemilu berjalan seperti apa gitu. Kemudian kebijakan moneter juga tentunya sangat mendukung ya nanti terkait dengan pertumbuhan ekonomi.
Dan laporan keuangan memang kita agak telat ya. Maksudnya nggak seperti di US yang awal Januari aja udah muncul. Kita mungkin akan baru mulai itu di akhir Januari gitu. Jadi ya mereka biasanya siap-siap dulu sih. Jadi untuk sektor-sektor yang kira-kira kinerjanya positif mereka akan mulai masuk. Nah, kalau untuk memprediksi kira-kira sektor mana yang kinerjanya positif itu kita bisa lihat di kuartal 3. Kuartal 3 itu beberapa sektor ya yang cukup positif. Yang paling kelihatan dan diprediksi masih akan berlanjut adalah sektor perbankan big cap ya. Jadi itu kinerjanya mereka masih oke dan kemungkinan akan berlanjut ya. Jadi itu saham-saham perbankan big cap yang dari awal tahun ini udah naik juga cukup tinggi ya. Sudah Dan kelihatan ini juga di inflow-nya juga. Iya, Mas Vino, dari ya. inflow dari investor asing ini udah masuk dari awal Desember bahkan gitu. Jadi itu satu sektor. Kemudian sektor kedua juga tadi properti ya, karena properti ini kan ada rasa optimisme ya bahwa tadi terkait dengan dua sentimen yang kita udah bahas. Kemudian sektor lain yang mungkin juga bisa dicermati misalnya kayak sektor teknologi misalnya, ini kan terkait dengan suku bunga, kemudian sektor menara telekomunikasi juga itu bisa diperhatikan gitu. Karena telekomunikasi sendiri ini ada harapan juga nih di semester pertama ini ada potensi kenaikan ARPU karena ada musim tentunya pemilu, kemudian juga ada lebaran gitu. Jadi itu beberapa sektor yang mungkin bisa diperhatikan ya terkait dengan Januari Effect. Nah, mungkin Andrea ada yang mau disampaikan nih, kelihatannya cukup menarik untuk disampaikan. Iya, ini saya nggak sabar dari mau ngomong ini, karena ini sangat menarik ya, teman-teman. Khususnya buat Sobat Genvest yang belum menjadi investor dan saya ajak untuk segera bergabung ya bersama CGSMB Sekuritas. Karena selain teman-teman mendapat benefit menjadi seorang investor, kita sekarang lagi ada promo yang, wah, ini sangat-sangat menarik ya. Karena dengan promo ini, kalau teman-teman dapatkan, kita bisa nobar bareng, nyanyi bareng di GBK. Yaitu dapat kesempatan untuk menonton Ed Sheeran konsernya ya, yang akan dilaksanakan di tahun ini ya, nanti di GBK. Mas Vino suka lagunya Ed Sheeran? Saya lebih suka lagu keroncong ya. Tapi nggak kena Ed Sheeran ya, pastinya teman-teman kita bisa. Tapi kalau untuk ya. generasi sekarang ya, yang masih muda-muda, yang masih energik, ini pastinya kenal suka ya. Jadi kenal, ya. jangan lupa untuk buka account ya di kita dan raih kesempatan untuk nonton nih. Iya, karena kapan lagi? Jadi segera buka akun bersama CGSMB Sekuritas ya, dan segera dapat kesempatannya. Caranya gampang banget, untuk detailnya teman-teman nanti bisa kunjungi sosial media kita ya di Instagram. Di situ detail cara-caranya ya. Intinya buka akun ya, benefitnya selain tadi dapat menjadi seorang investor, juga bisa dapat edukasi seperti ini Mas Vino ya. Iya, dan betul. Tambahan mendapatkan kesempatan untuk bisa nonton nyanyi bareng di konser Ed Sheeran. Iya, dan tentunya kita ucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah bergabung, yang udah berpartisipasi, mengajukan pertanyaan ya. Nanti kita ketemu lagi di episode-episode Klinik Saham berikutnya, dan saya reminder, segala hal yang kami sampaikan, rekomendasi tentunya disclaimer on, teman-teman untuk pengambilan keputusan investasi itu ada di tangan teman-teman sendiri pastinya ya. So thank you ya, dan jangan lupa tadi dikejar tuh ya untuk buru-buru bisa buka akun, karena ada promo yang keren banget, bisa nonton Ed Sheeran karena waktunya terbatas ya teman-teman ya. Jadi kapan lagi, yuk segera daftar. Semakin cepat peluangnya semakin besar ya. Betul sekali. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Dadah.